mau ini mau itu. Aku cuma bilang ya kita lihat dulu kayak apa dia sama aku gitu, apalagi kan dia dikelilingi cewek-cewek cantik banyak. ah, Makan jam 6 aku makan, jam 9 aku makan. Tapi kayaknya tadi lihat di TV mukanya agak-agak mirip Ah, Osin gitu. Gini ini loh, aku habis fat transfer. Apa itu? Oh, jadi buang lemak yang di Oh mata. bukan, justru nambah lemak, kasih Oh, lemak. nambah lemak. Ya, tapi ini masih bengkak, ini kan aku masih ungu tuh. Oh, Masih ungu, masih ada jahitannya itu kan. Biar kan aku kemarin itu cekung kan, kayak masnya ini. mata panda gitu bukan? Mata panda. Nah, selama ini kan aku di filler terus. Aku tuh capek pakai jarum suntik. Jadi biar aku kelihatan fresh kan, ini merupakan salah satu perawatan aku juga biar untuk menambah penampilan aku kan. Tapi tidak operasi plastik. Kalau Lucinta Luna operasi plastik. Nah, kalau aku ini cuman menambahkan lemak di bagian bawah, cuman pakai lemak perut aku gitu. Dan ini baru 2 weeks, baru 2 minggu aku di dokter Wenitan, dan ini masih belum, nanti tunggu 2 minggu lagi baru bisa sempurna. Menunggu harga fantastis nggak sih Mam? Apa yang pencapaian Mami selama ini akhirnya terwujud atau seperti apa? Buat aku kan nomor satu, aku harus bisa cantik alami tanpa merubah bentuk tapi sehat. Nah, ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur aku karena aku tiap hari make up, tiap hari aku begadang untuk menghibur. Jadi solusi yang terbaik treatment aku dengan menaruhkan lemak di bawah mata aku gitu, di sini. Nah, ini makanya kalau misalkan teman-teman lihat aku agak bengkak, agak bengap kayak ditonjok orang, ini masih masih bengkak, masih belum kelar. Emang awalnya nggak pede atau seperti apa sih Mam dengan cekungan itu? Bukan aku nggak pede, aku pede-pede aja. Cuma dokter Wenitan tuh bilang sama aku, kayaknya daripada di filler terus, kamu kan takut sama jarum suntik, mendingan dimasukin lemak aja deh, dari lemak sendiri. Jadi kalau udah kena cahaya matahari nanti bisa nyatu sendiri gitu. Karena kalau kita memasukkan sesuatu di dalam tubuh atau di muka itu kan, aku kan takut. Jadi mendingan masukin lemak dalam diri aku sendiri. Mungkin perubahannya sakit nggak sih nggak sih Mam? Aku nggak sadar pas dikasih ini, aku nggak mau sadar. Jadi kalau dibilang sakit aku nggak sadar, ya aku nggak berasa apa-apa. Bangunnya aku udah kayak gini. Nah, mungkin body goalsnya seperti apa sih Mam? Yang tadinya mungkin badannya berapa dan sekarang jadi berapa nih? Body goals aku kemarin 58. Pas kemarin tuh aku sempat gemuk. Paling gemuk aku biasanya 55. Ini aku 58. Nah, aku sempat ke ahli gizi, dokter ahli gizi, ke dokter Cindy. Terus sudah gitu aku ikut programnya beliaunya, sekaligus aku juga jaga makan kan. Jaga makannya itu dari tatanan gizi makan itu. Dari tatanan gizi makan itu dari pagi yang aku kasih tahu tadi jam-jamnya. Nah, aku udah turun sekarang, kemarin tuh 7 kilo. Kayaknya aku sekarang udah 49. Ini aku udah kecil banget. Udah kecil banget tuh. Apa salahnya? Udah perutnya udah segini. Sama ini persiapan buat ini nggak sih? Kayak kabar katanya mau nikah atau gimana gitu. Salah satu persiapannya bukan salah satu persiapan nggak sih? Doakan aja yang terbaik. Aku kan juga tidak mau gagal lagi, Mbak. Aku harus bisa melihat apakah ini yang terbaik buat aku, apakah ini benar serius sama aku gitu. Aku juga nggak mau tertipu dengan rayuan gombal, aku nggak mau. Jadi aku benar berhati-hati. Mudah-mudahan Mas Rudinya ini baik benar sama aku, bertanggung jawab benar sama aku. Karena kan aku nggak mau yang tiba-tiba langsung, cepet-cepet langsung kayak dulu, tiba-tiba langsung akhirnya bercerai gitu. Tapi seberapa yakin sih sama Mas Ruli sampai Seberapa yakin, seberapa Mas Ruli meyakinkan aku? Aku tidak bisa memberikan keputusan apapun karena aku pihak perempuan. Aku mau lihat dulu gitu. Orang tua aku juga mau lihat dulu seberapa kesungguhannya Mas Ruli kepada aku. Jadi aku juga nggak mau gagal lagi. Yang keempat ini jangan gagal lagi, Mbak, nggak mau. Jadi aku harus benar-benar, ini bener nggak nih? Jangan sampai terus cuma nyoba-nyoba atau terus tiba-tiba langsung cerai di tengah jalan. Nggak apa-apa, sudah lama, tapi ini bener nih yang terakhir. Mami ada perjanjian khusus nggak nih terakhir mungkin ke Mas Rulinya biar Mami nggak. Kita kan sama-sama pernah gagal, kita sama-sama pernah mengalami pengkhianatan dari pasangan. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar gitu. Komitmennya ya udah tahu kan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Ketidakterbukaan handphone itu pun juga tidak boleh. Jadi handphone harus terbuka, terus kemudian masalah keuangan pun juga harus terbuka. Jangan sampai aku aja yang terbuka. Kalau dulu kan aku kan rungkat ya, kayak lagunya rungkat ya. Jadi aku tuh goblok banget. Jadi semuanya aku yang terbuka, tapi pasangan enggak gitu. Jadi aku pinginnya sekarang harus dua-duanya terbuka.
bucin mami sama Mas Ruli seperti apa sih Mi sekarang? Bucin? Aku nggak pernah bucin, Mbak. Ini kalau ini kan dia lagi terbang, dia mintanya aku untuk video call. Ya nggak apa-apa, karena memang aku nggak ngapa-ngapain. Dia juga mau tahu aku berteman dengan siapa, it's okay. Dan aku kan justru jarang ketemu sama dia. Kalau mau ketemu tuh biasanya bareng-bareng, kayak aku sama mami aku ikut. Kayak kemarin aku di Bangkok, ayo kita ke Bangkok yuk. Ini aku juga nggak minta dibayarin, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri. Jadi bukan yang aku memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan aku. Dia punya duit, dia pakai duit dia. Aku punya duit, dia pakai uang aku gitu. Jadi ayo kita sama-sama ke sana gitu. Kecuali dia mau kasih hadiah ya nggak apa-apa, atau aku mau kasih hadiah buat dia juga nggak apa-apa. Mami, tapi nanti akan ada pra pernikahan nggak sih? Maksudnya perjanjian pra pernikahan gitu, misalnya apa pisah harta atau Harus apa dong, gitu? harus. Aku udah bilang kok kalau aku nggak mau ya. Gak apa-apa wes, maksudnya itu kita bisa lihat seberapa besar dia mencintai kita. Karena aku kan selama ini sudah terlalu tulus sama cowok, jadi aku sudah banyak hilang segala macamnya, Mbak. Mungkin karena aku juga kalau udah kerja aku sibuk, sehingga aku sekarang pinginnya harta bisa harta. Iya. Kalau udah nikah, jadi dia punya perjanjian, dia oke, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dia bilang gitu, malah dia bilang kamu maunya apapun aku turutin. Tapi aku kan juga tidak mudah untuk dia aja, aku harus melihat dulu, masih banyak waktu yang harus aku lihat seperti apa dia untuk memperjuangkan aku. Mami, pengalaman sedikit Mami kan sampai sekarang, kayak itu di bulan pesantren ini seperti apa sih Mami? Aku nggak pernah masuk pesantren itu sama. Sampai akhirnya tapi menjadi guru ngaji Mami, betul nggak sih Mami? Iya, tapi aku kasih tahu, aku tuh bukan keluar dari pesantren, sayang. Mami aku ini pinter ngaji, bisa ngaji, dan aku itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Jadi bukan aku masuk pesantren. Kalau masuk pesantren itu kan mondok ya. Kalau aku enggak. Nah, kebetulan kenapa aku bisa ngaji? Kenapa aku bisa baca Al-Qur'an? Kenapa aku bisa baca bahasa Arab? Karena mami aku dari kecil ngajarin aku. Jadi aku bisa gitu. Jadi guru ngaji juga di Sampai aku menjadi guru ngaji itu karena memang aku mencari kegiatan supaya aku bisa dapat rezeki, dapat penghasilan. Karena kan aku jadi dari orang tua. Jadi gajinya aku tuh nggak kalau zaman sekarang tuh mungkin 200.000 sebulan. Kalau zaman dulu tuh 20.000, 15.000. Usia aku masih SMP SMA. Aku udah ngajarin dari Iqra pertama sampai Iqra ke-6, dan akhirnya SMA aku Al-Qur'an, ngajarin anak-anak di Al-Baitul Amin. Gitu ceritanya. Mungkin sampai sekarang bisa menjadi penyanyi top seperti apa sih Mam pengalaman dari guru ngaji sampai akhirnya menunjukkan diri jadi penyanyi? Sampai jadi penyanyi, aku memutuskan untuk ke Jakarta ya karena memang salah satunya aku ingin jadi penyanyi awalnya dari pengajian Saras itu. Aku pakai kerudung, kiroat, habis itu pas acara hiburan Mas, aku buka jilbabnya, aku nyanyi, Mbak. Gitu. Makanya suaranya bagus ya karena lancar baca Qur'annya itu atau? Kalau suara bagus Biasanya itu relatif ya. Kadangkala mungkin sama Allah lagi disulap telinganya gitu. Itu kan balik lagi ke rezeki karena suara cantik tuh banyak. Tapi kalau hoki atau keberuntungan itu kan masing-masing. Nah, mungkin pada waktu itu aku dapat keberuntungan dan orang masih mau dengar suaraku, jadi aku mau ditonton sama orang, masih ditonton sama orang. Nah mungkin terakhir Mami mengubah penampilan kata netizen katanya mukanya maaf tua atau seperti apa? Ini mukanya aku tua? Enggak, kemarin mungkin sebelum di padahal proses sekali ya, masih proses penyembuhan juga. Padahal cantik Mam kata netizen. Iya, kayak Osin. Kayak Osin. Cantik, maksudnya muda-muda gitu. Ini aku masih ungu, nggak apa-apa lah. Orang mau bilang tua kan memang aku sudah umur berapa? Aku udah 36, 37 ntar lagi. Jadi menurut aku wajar aja kalau misalkan umur aku udah banyak, ibaratnya tambah tua kan nggak mungkin orang tuh tambah muda. Tapi setidaknya walaupun aku usianya segini, yang ngatain aku tua belum tentu nanti umur di aku bisa cantik kayak aku dan masih dipakai sama orang TV ya kan? Benar. Kan namanya rezeki itu tidak bisa ditiru kan, Mbak? Iya. Kalau orang bisa nyanyi lebih dari aku banyak, orang lebih muda dari aku juga banyak, lebih cantik dari aku juga banyak. Tapi rezeki seperti aku tidak bisa ditiru. Jadi aku cuma bisa bersyukur aja. Orang mau ngatain aku gimana nggak apa-apa. Tapi aku tuh bener-bener marah, kesel kalau ada perempuan yang ngatain aku suka nikah 3 kali gitu loh. Itu aku kayak hati aku tuh sedih gitu, sakit gitu. Karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya, aku tuh nggak selingkuhin suami aku. Aku juga tidak pukulin suami aku, tidak KDRT-in suami aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak gitu tuh aku marah. Nah,
kalau misalkan aku tuh galak sama suami aku karena ketahuan suami aku misalkan selingkuh atau mungkin tipu aku, wajar, aku manusia gitu. Tiba-tiba tabungan aku segini hilang, hah, tiba-tiba itu pasti aku kan ngamuk mas. Iyalah. Iya dong gitu. Nah aku manusia biasa, itu aku ngamuk. Terus yang kedua, tiba-tiba laki aku sama teman gua sendiri pasti marah kan gitu ya, kayak gitu ya, hanya seperti itu gitu. Cuman tiba-tiba kalau ada perempuan yang jangan kayak dia Persik tuh nikah sampai 3 kali, aku itu marah aku gitu. Aku belum bisa ngontrol diri aku kalau hal itu, karena jujur ketika aku gagal dalam rumah tangga itu aku sedih, aku nangis. Gak ada perempuan, ini kan Mbak juga perempuan ya. Sama kok Mami, saya Nah. juga 3 kali. Iya kan Mbak, benar. Nah sekarang aku nggak usah ngomong aku perempuan deh, mas deh. Kalau mas ini kan laki-laki ya. Kalau pacar mas atau kekasih mas itu ibaratnya mas dulu yang menyelingkuhi, mas pasti masih baik sama cewek-ceweknya. Iya. Tapi kalau mas yang diselingkuhi, boro-boro cowok itu mau baik sama kita, pasti kan benci banget lihat kita perempuan, bener gak? Iya. Ini kan mas, ayo mas jujur deh, mas jangan bohong. Kalau pacar-pacar mas ini ibaratnya nyelingkuhin mas marah nggak? Marah ya. Nah kalau misalkan mas mau lihat aja nggak mau pasti. Iya. Ih, ngapain gitu. Tapi kalau mas yang selingkuh, ini kita bicara laki-laki, pasti laki-laki lebih ego. Pasti masih mau menyapa kan, gimana kabarnya dia ya, pasti gitu kan. Nah, mantan-mantan aku semua alhamdulillah baik sama aku semua. Dari Mas Saiful, dari Mas Aldi Taher. Tapi yang ketiga aku memang belum mau baik. Aku masih sedih, aku masih sakit hati. Mami, niat baiknya nanti ada rencana pengen di mana gitu, mungkin kalau terrealisasikan. Ini, kalau dia maunya tahun ini. Dia bilang sama mami aku mau kasih seserahan lah, mau ini mau itu. Aku cuma bilang ya kita lihat dulu kayak apa dia sama aku gitu. Apalagi kan dia dikelilingi cewek-cewek cantik banyak. Ya aku harus bisa melihatnya Mbak, mau filter, nggak mau gegabah untuk mengambil keputusan. Tapi kalau untuk prosesnya ini sendiri berapa lama sih? Oh ini baru 2 minggu. Kalau proses operasinya kemarin katanya 2 jam. 2 jam karena yang karena aku kebanyakan nangis mas, kata dokter. Jadi ini yang dibuang itu bukan yang dimasukin itu lemak, yang dibuang itu otot. Otot di bagian bawah mata. Karena bawah mata otot aku ini kebanyakan nangis. Aku kan dari Mimpi Manis sinetron pertama itu kan aku itu kan sinetron nangis mulu, dan bahkan belum waktunya nangis kadang kita dikasih obat mata. Iya, itu yang berbahaya buat bagian mata. Makanya matanya itu di sini tuh bisa cekung banget sama hitam gitu. Nah, ini nanti bisa balik lagi seperti semula, remaja. Berapa lama, Mak? Biasa proses recovery-nya Ini Mau cek berapa? gocek ya ratusan lah ya. 1 juta. Iya. Tapi puas nih? Hah? Puas nggak nih sama hasilnya? Apakah masih dalam proses menulis? Ya, ini kan ini aku treatment ya, bukan operasi plastik ya, Iya. treatment gitu. Kalau Puas. treatment, kalau dibilang puas, aku bersyukur aja Mbak, kan masih belum tahu nih hasilnya. Yang pasti jahitannya itu dari bawah mata ini rapi, Oh, iya. Kalian bisa lihat sendiri rapi. Dan aku tidak memasukkan kayak apa silikon apa, aku nggak mau kayak gitu. Ini lemak yang dimasukkan di tubuh aku. Jadi senyawa ya, Mi? Senyawa. Jadi kalau misalkan ini kan aku gini aja, mataku tuh sebenarnya kemarin ini masih ada darahnya bagian sini, itu harus ditetesin mata. Jadi kalau terlalu ini agak pusing, makanya aku pakai kacamata. Sebenarnya belum waktunya masuk, tapi kan udah lama nggak show Mbak. Udah lama ini udah libur dari kemarin, udah habis-habisan THR ya kan, jadi aku harus kerja lagi. Mam, tapi Oh iya, mau konser di luar, Mak. Nanti tanggal 4 jangan lupa datang ke Senayan apa ya? Tanggal 4 apa Mak? Ke food hall itu apa, Besok. preskon. Iya, Iya, 4 preskon Mei, di 4 Mei Singapura. ini. Iya, 4 Mei. Di mana ya? Di Rizkalten apa di Makfera? Sangrila. Iya, Sangrila. terus sama ada itu acara tanggal berapa ya? Babe itu ya, acara wartawan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun apa? 10 tahun. Babe Uyil tuh loh. Oh, oke. Mami datang Hah? Dateng dong, aku yang ini sama anak yatim. Sampai tanggal berapa? tanggal 4. Tanggal 4. Bandnya dari aku nanti itu acara itu. Jam berapa Mak? Hah? Acaranya Babe Uyil, oh kalau yang mana nih? Yang Sangrila Oh, tanggal yang 4 jam 7. Jam 7 malam. datang ya. Iya. Tuh, siap. Ini kalau nggak salah nih bentar. Jam berapa teh? Tanggal 4. Tanggal 4. Nih.
Konferensi pers hari Kamis 4 Mei jam 6 sampai jam 9 di Room Kecapi Ascot Sudirman Jakarta. Ada Rina Nose, ada Nabila. Itu tanggal 4 besok. Tanggal 4. Terus Datang ada ya? lagi tanggal? Hah? Ada lagi tadi tanggal? Ya, 20 yang Mei, 20 Mei. berapa teh? 20 Mei. Hah? Tanggal 9 aja. Yang Babe itu loh, Babe tahu nggak Babe? Tapi yang 1.900 anak yatim. Oh Iya, iya iya. 900 anak yatim. Ya Babe Uyil, Babe Buyil. Buil. For one. Oh, Buyil, Bang Buyil. Iya, ada 900 anak-anak yatim piatu itu kan. Mami ada juga. Itu Ada di dan mana? nyumbang di situ aku. Nggak tahu, Mami. Hah? Di mana? Babe ini di mana sih? Tangan. Sebentar. Soalnya Babe ini baik dari dulu sama aku, dia support aku dari Iya, Bang zaman. Buyil. Iya, Babe Suka Buyil. suka pakai sarung. Babendut. Dari ini Sering ngintip. di mana tuh teh? Di Jatiwaringin. Oh, Jatiwaringin. Di Al Ansor, Yayasan Al Ansor Oh, Jatiwaringin. oke, oke, oke. Jam Tanggal 20 Mei. Oh, jamnya nggak tahu udah jam berapa. Dari pagi aja udah. Hah? dari subuh nanti. Ya, ya. Makasih, Mami. Oke siap. Terima kasih Mami. Makasih, Atur. Sehat-sehat selalu. Tadi lihat aku kayak Oshini gitu. Tapi Bengkak cantik, teh, lucu, tahu, bengkak tahu, teh. Ya. Ini cantik banget. Cabi pipi. Iya, makanya masih belum teh, masih Tapi bengkak. jadi kecil, aku pikir ditirusin. Iya emang udah kurus banget. Tapi udah bagus badan. Iya, Mami makasih. Terima kasih.